Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Sarwandianto MKom selaku dosen pembimbing materi dan Bapak Acep SH MPD selaku dosen pembimbing teknik. Perkenalkan, saya Nuraini Fatinisa Gunawan, NPM 2019-435052. Di sini saya ingin mendemonstrasikan program yang telah saya buat sebagai syarat tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana. Pertama, login terlebih dahulu. Login di sini memiliki dua akses, yaitu sebagai admin dan user. Admin merupakan pemilik toko atau kepala toko, sedangkan user merupakan karyawan. Sebelum login sebagai admin, saya akan login sebagai user terlebih dahulu. Berikut ini adalah tampilan halaman utama jika login sebagai user. User dapat mengelola semua menu kecuali menu data karyawan. Menu yang dapat dikelola yaitu menu data laptop, data supplier, data konsumen, transaksi pembelian, transaksi penjualan, weight product, dan report. Selanjutnya, saya akan logout dan login kembali sebagai admin. Berikut ini adalah tampilan halaman utama jika login sebagai admin. Admin dapat mengelola semua menu termasuk menu data karyawan. Setiap admin atau karyawan yang login, nama admin atau karyawan tersebut akan tampil di setiap form. Setelah login berhasil dan tampil halaman utama, saya akan mengelola data karyawan terlebih dahulu. Berikut ini adalah form data karyawan. Pertama, admin dapat menambah data karyawan dengan cara isi seluruh data karyawan dengan lengkap dan benar. Jika sudah selesai mengisi seluruh data, selanjutnya klik button simpan. Data karyawan yang baru ditambah akan tampil di dalam tabel data karyawan. Kedua, admin dapat mengubah data karyawan dengan cara pilih data karyawan yang ingin diubah pada tabel data karyawan. Kemudian, ubah data yang tidak sesuai. Setelah itu, klik button edit untuk mengubah data. Data karyawan yang berhasil diubah akan diperbarui dan tampil di dalam tabel data karyawan. Ketiga, admin juga dapat menghapus data karyawan dengan cara pilih data karyawan yang ingin dihapus pada tabel data karyawan. Setelah dipilih, klik button hapus untuk menghapus data. Data karyawan yang berhasil dihapus
akan diperbarui dan terhapus dari tabel data karyawan. Selain itu, admin juga dapat mencari data karyawan dengan cara ketik data yang ingin dicari pada field cari. Admin dapat mencari data karyawan berdasarkan ID karyawan atau nama karyawan. Pada button refresh di sini berfungsi untuk menyegarkan form data karyawan, dan button kembali berfungsi untuk kembali ke halaman utama. Setelah selesai mengelola data karyawan, saya akan kembali ke halaman utama. Selanjutnya, saya akan mengelola data supplier terlebih dahulu. Berikut ini adalah tampilan form data supplier. Data supplier ini dapat dikelola oleh admin ataupun karyawan. Admin atau karyawan dapat menambah data supplier dengan cara isi seluruh data supplier dengan lengkap dan benar. Jika sudah selesai mengisi seluruh data, selanjutnya klik button simpan. Data supplier yang baru ditambah akan tampil di dalam tabel data supplier. Admin atau karyawan dapat mengubah data supplier dengan cara pilih data supplier yang ingin diubah pada tabel data supplier. Kemudian, ubah data yang tidak sesuai. Setelah itu, klik button edit untuk mengubah data. Data supplier yang berhasil diubah akan diperbarui dan tampil di dalam tabel data supplier. Admin atau karyawan juga dapat menghapus data supplier dengan cara pilih data supplier yang ingin dihapus pada tabel data supplier. Setelah dipilih, klik button hapus untuk menghapus data. Data supplier yang berhasil dihapus akan diperbarui dan terhapus dari tabel data supplier. Selain itu, admin atau karyawan juga dapat mencari data supplier dengan cara ketik data yang ingin dicari pada field cari. Admin atau karyawan dapat mencari data supplier berdasarkan ID supplier atau nama supplier. Button refresh di sini juga berfungsi untuk menyegarkan form data supplier, dan button kembali berfungsi untuk kembali ke halaman utama. Setelah selesai mengelola data supplier, saya akan kembali ke halaman utama. Selanjutnya, saya akan mengelola data konsumen. Berikut ini adalah tampilan form data konsumen. Data konsumen ini dapat dikelola oleh admin ataupun karyawan. Admin atau karyawan dapat menambah data konsumen dengan cara isi seluruh data konsumen dengan lengkap dan benar.
Jika sudah selesai mengisi seluruh data, selanjutnya klik button simpan. Data konsumen yang baru ditambah akan tampil di dalam tabel data konsumen. Admin atau karyawan dapat mengubah data konsumen dengan cara pilih data konsumen yang ingin diubah pada tabel data konsumen. Kemudian, ubah data yang tidak sesuai. Setelah itu, klik button edit untuk mengubah data. Data konsumen yang berhasil diubah akan diperbarui dan tampil di dalam tabel data konsumen. Admin atau karyawan juga dapat menghapus data konsumen dengan cara pilih data konsumen yang ingin dihapus pada tabel data konsumen. Setelah dipilih, klik button hapus untuk menghapus data. Data konsumen yang berhasil dihapus akan diperbarui dan terhapus dari tabel data konsumen. Selain itu, admin atau karyawan juga dapat mencari data konsumen dengan cara ketik data yang ingin dicari pada field cari. Admin atau karyawan dapat mencari data konsumen berdasarkan ID konsumen atau nama konsumen. Button refresh di sini juga berfungsi untuk menyegarkan form data konsumen dan button kembali berfungsi untuk kembali ke halaman utama. Setelah selesai mengelola data konsumen, saya akan kembali ke halaman utama. Selanjutnya, saya akan mengelola data laptop. Berikut ini adalah tampilan form data laptop. Data laptop ini juga dapat dikelola oleh admin ataupun karyawan. Admin atau karyawan dapat menambah data laptop dengan cara isi seluruh data laptop dengan lengkap dan benar. Jika sudah selesai mengisi seluruh data, selanjutnya klik button simpan. Data laptop yang baru ditambah akan tampil di dalam tabel data laptop. Admin atau karyawan dapat mengubah data laptop dengan cara pilih data laptop yang ingin diubah pada tabel data laptop. Kemudian, ubah data yang tidak sesuai. Setelah itu, klik button edit untuk mengubah data. Data laptop yang berhasil diubah akan diperbarui dan tampil di dalam tabel data laptop. Admin atau karyawan juga dapat menghapus data laptop dengan cara pilih data laptop yang ingin dihapus pada tabel data laptop. Setelah dipilih, klik button hapus untuk menghapus data. Data laptop yang berhasil dihapus akan diperbarui dan terhapus dari tabel data laptop. Selain itu, admin atau karyawan juga dapat mencari data laptop dengan cara ketik data yang ingin dicari pada field cari. Admin atau karyawan dapat mencari data laptop berdasarkan ID laptop, merek laptop, atau nama laptop.
Pada form data laptop ini juga ada button refresh yang berfungsi untuk menyegarkan form data laptop dan button kembali yang berfungsi untuk kembali ke halaman utama. Setelah selesai mengelola data karyawan, data supplier, data konsumen, dan data laptop, selanjutnya saya akan mengelola halaman white product. Berikut ini adalah tampilan halaman white product. Pada halaman white product ini berisikan menu data laptop, menu penilaian laptop, menu proses SPK, menu normalisasi, dan menu peringkat. Halaman ini berfungsi untuk memberikan penilaian terhadap spesifikasi laptop dengan menggunakan metode white product. Pada menu data laptop berisikan data laptop sama seperti data laptop yang sebelumnya sudah dikelola oleh admin atau karyawan. Langkah pertama dalam menggunakan metode white product adalah melakukan penilaian laptop terlebih dahulu. Berikut ini adalah tampilan form data penilaian laptop. Untuk menambah data penilaian laptop, admin atau karyawan dapat mengklik button cari pada data laptop untuk memilih laptop yang akan dinilai. Setelah klik button cari, maka akan tampil tabel data laptop. Setelah itu, admin atau karyawan dapat memilih data laptop yang akan dinilai. Jika data laptop sudah dipilih, selanjutnya admin atau karyawan dapat melakukan input penilaian laptop berdasarkan kriteria yang sebelumnya sudah ditentukan. Setelah selesai input penilaian laptop, klik button simpan untuk menyimpan data. Maka, data penilaian laptop yang baru disimpan akan tampil di dalam tabel data penilaian laptop. Admin atau karyawan juga dapat mengubah data penilaian laptop dengan memilih data penilaian laptop yang ingin diubah pada tabel data penilaian laptop. Selanjutnya, ubah data yang tidak sesuai dan klik button edit untuk mengubah data. Data yang baru diubah akan diperbarui dan tampil di dalam tabel penilaian laptop. Selain itu, admin atau karyawan juga dapat menghapus data penilaian laptop dengan memilih data penilaian laptop yang ingin dihapus pada tabel data penilaian laptop. Kemudian, klik button hapus untuk menghapus data, dan data yang baru dihapus akan diperbarui dan terhapus dari tabel data penilaian laptop. Pada form data penilaian laptop ini juga terdapat button refresh untuk menyegarkan form data penilaian laptop dan button kembali untuk kembali ke halaman white product. Setelah selesai melakukan penilaian laptop, di sini saya akan kembali ke halaman white product dan melanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah selanjutnya adalah masuk ke dalam menu proses SPK. Berikut ini adalah tampilan form proses pengambilan keputusan. Data laptop yang sebelumnya sudah dinilai akan tampil di dalam tabel data nilai laptop pada form proses pengambilan keputusan. Setelah itu, input bobot penilaian berdasarkan kriteria
yang sebelumnya sudah ditentukan. Jika telah selesai melakukan input bobot, klik button simpan untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Setelah klik button simpan, maka tampil form hasil nilai vektor S atau normalisasi dan hasil nilai vektor V atau peringkat. Kemudian, klik button simpan untuk menyimpan hasil vektor V atau peringkat. Setelah itu, akan tampil form hasil peringkat dengan metode weight product. Setelah selesai menghitung dengan metode weight product, selanjutnya klik button kembali untuk kembali ke halaman weight product. Jika ingin melihat kembali hasil nilai normalisasi, admin atau karyawan dapat memilih menu normalisasi. Maka akan tampil form normalisasi. Namun, jika ingin melihat kembali hasil peringkat, admin atau karyawan dapat memilih menu peringkat dan akan tampil form peringkat. Setelah selesai mengelola semua menu pada halaman weight product, selanjutnya saya akan kembali ke halaman utama dan melanjutkan ke menu transaksi pembelian. Berikut ini adalah tampilan form transaksi pembelian. Pada transaksi pembelian, langkah pertama adalah memilih data supplier terlebih dahulu. Selanjutnya, klik menu bar data laptop. Pada menu bar data laptop, admin atau karyawan dapat memilih data laptop pada tabel data laptop. Setelah itu, isi field jumlah beli, maka total bayar akan tampil secara otomatis. Selanjutnya, klik button tambah untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya. Langkah berikutnya adalah klik menu bar data pembelian. Pada menu bar data pembelian terdapat tabel data pembelian. Tabel data pembelian ini berisi data laptop yang dibeli ke supplier. Jika data pembelian sudah sesuai, maka klik button simpan untuk menyimpan data pembelian. Namun, jika pada tabel data pembelian terdapat ketidaksesuaian data, maka klik button hapus untuk menghapus data tersebut. Setelah selesai melakukan transaksi pembelian, klik button kembali untuk kembali ke halaman utama. Kemudian, saya akan masuk ke dalam menu transaksi penjualan. Berikut ini adalah tampilan form transaksi penjualan. Pada transaksi penjualan ini tidak jauh beda dengan transaksi pembelian. Langkah pertama dalam transaksi penjualan adalah memilih data konsumen terlebih dahulu. Selanjutnya, klik menu bar data laptop. Pada menu bar data laptop, admin atau karyawan dapat memilih data laptop yang dibeli oleh konsumen pada tabel data laptop. Setelah itu, isi field jumlah beli, maka total bayar akan tampil secara otomatis. Selanjutnya, klik button tambah untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah klik menu bar data penjualan. Pada menu bar data penjualan terdapat tabel data penjualan. Tabel data penjualan ini berisi data laptop yang dibeli oleh konsumen. Jika data penjualan sudah sesuai, isi field total bayar,
maka kembalian akan tampil secara otomatis. Dan setelah itu, klik button simpan, maka akan tampil nota penjualan. Setelah selesai melakukan transaksi penjualan, klik button kembali untuk kembali ke halaman utama. Selanjutnya, jika ingin melakukan pencetakan laporan, admin atau karyawan dapat memilih menu report. Berikut ini adalah tampilan form report. Pada form report ini terdapat 6 button, yaitu button laptop, button supplier, button konsumen, button pembelian, button penjualan, dan button penilaian laptop. Jika ingin mencetak laporan data laptop, maka klik button laptop dan kemudian akan tampil laporan data laptop. Jika ingin mencetak laporan data supplier, maka klik button supplier, kemudian akan tampil laporan data supplier. Jika ingin mencetak laporan data konsumen, klik button konsumen dan akan tampil laporan data konsumen. Jika ingin mencetak laporan transaksi pembelian, maka klik button pembelian. Kemudian, tentukan periode tanggal cetak dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jika sudah menentukan periode tanggal, kemudian klik button cari untuk mencari data transaksi pembelian yang terjadi pada periode tersebut. Setelah data transaksi pembelian tampil, klik button cetak untuk mencetak laporan transaksi pembelian. Jika ingin mencetak laporan transaksi penjualan, maka klik button penjualan. Kemudian, lakukan hal yang sama dengan transaksi pembelian, yaitu tentukan periode tanggal cetak dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jika sudah selesai menentukan periode tanggal, kemudian klik button cari untuk mencari data transaksi penjualan yang terjadi di periode tersebut. Setelah tampil transaksi penjualan, maka klik button cetak untuk mencetak laporan transaksi penjualan. Terakhir, jika ingin mencetak laporan penilaian laptop, maka klik button penilaian laptop dan akan tampil laporan penilaian laptop. Jika sudah selesai melakukan pencetakan laporan, klik button kembali untuk kembali ke halaman utama. Jika sudah selesai menggunakan aplikasi, sebaiknya aplikasi dikeluarkan untuk meminimalisir akan adanya orang lain yang mencoba atau menyalahgunakan aplikasi. Klik button logout untuk keluar dari aplikasi. Setelah klik logout, maka aplikasi akan kembali ke tampilan login. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.